Gua nggak tahu ini gua doang atau emang aslinya gini, tapi kayaknya baliknya lebih bagus daripada perginya sih. Apa 100 km lagi sampai ke Stavanger. Tapi kagetnya di sini sekarang jalan rame banget. Di depan kita mobil nggak habis-habis. Kagetnya karena tadi pagi kita kesini beneran sendirian, tapi sekarang pulang rame banget. Jadi kayaknya tadi pagi tuh kita orang-orang paling awal yang keluar dari Stavanger buat ke daerah sini. Sekarang orang-orang yang nggak hiking, yang cuman mampir ke kafenya doang mungkin tadi udah pada pulang. 100 km lagi. Gua nggak tahu ini gua doang atau emang aslinya gini, tapi kayaknya baliknya lebih bagus daripada perginya sih. Apa menurut lu sama aja? Karena mungkin kayak kita bisa lihat ininya kali ya. Kalau menurut gua belahannya gitu. karena pas balik kita dari atas ke bawah, jadi bisa lihat iya, benar-benar. lebih banyak sinerinya. Ngelihat ke bawah lebih bagus. Agree. Kayak tadi pas hiking, pas turun kelihatan lebih bagus. Ada domba harus kasih jalan. Truk yang tadi di depan karena dia warlock, dia berani ngebut. Jadi sekarang udah nggak kehalang ngantruk lagi. Tapi karena kita bukan warlock, jadi sesuai speed limit aja. Jadi kalau misalnya nyupir ke negara yang beda-beda, kita mesti tahu kultur lokalnya gimana. Kayak di Finland setahu gue itu strict banget kan. Di Swiss juga strict banget. Jadi kalau speed limitnya 80 ya udah 80. Beneran 80, nggak usah aneh-aneh. Kalau di Albania gimana? Kalau Albania Bebas. kalau Albania banyak orang nggak tahu aturan juga. Misal 80 orang nyusul 100 nggak apa-apa, santai. Tapi yang unik di Poland, banyak yang speed limitnya 100, misal speed limitnya 80, orang-orang 20 lebih banyak jadi 100. Kalau speed limitnya 120, orang-orang 140. Wow. Itu unwritten rule gitu. Unwritten rule gitu sih. Kayak Jadi mereka tambahin 20. Oh, jadi gue bisa nih sampai 120. Iya. Karena orang-orang tahu juga polisinya nggak bakal nilang kalau misalnya cuman 20 di atas. Iya sih, ini lebih bagus karena tuh lihat kayak itunya Iya. kelihatan banget layering si gunung-gunungnya juga itu. Kalau di Jerman biasa 10 di atas masih boleh. Jadi kalau misalnya speed limit 80, di speedometer bisa kita set 90. Karena di situ speed aslinya 87. Kalau 87 itu biasa ke-detect 87, tapi sama kameranya atau sama polisinya nggak bakal ditilang. Kalau 88 biasa ditilang. Aku nggak ngerti maksudnya set di. Kalau misalnya kita set di sini 90, itu biasa aslinya 87, 86. Oke. Biasanya 87 tuh titik dimana ditilang dimulai. Jadi kalau misalnya 86, walaupun lebih masih oke lah. Ya. Setelah 87 baru ditilang. Makanya semua orang Jerman kalau di area 80 pada 80 lebih. Kalau misalnya di Jerman kita nyetir 80, orang-orang belakang kita kesel karena kita pelan banget. Ay. Bayangin ini winter, ini juga cakep banget winter. Putih. Betul. Saljunya pasti disapu di sini ya. Yang kecil-kecil aja kan yang beneran salju. Kita harus pakai snow chain. Ya. Yap. Norway rasanya santai sih. Kayak kita ngikutin orang-orang Norway. 80 nggak 80 banget, 80 lebih dikit. Ya tapi semoga aja. Berapa sekarang? 7, 3. Nggak, tadi pas lagi jalan lurus orang-orang 80 lebih dikit. Semoga aja nanti beberapa minggu ke depan nggak dapet surat tilang. Ada sapi dulu sebelum lihat yang tabrakan. Kalau kata Google Maps sih sekarang di sini ada tabrakan. Di mana bilangnya? Tadi ada tulisannya Oh. collision nearby. Kita lihat berapa lama harus nunggu nih. Cuman paling 10 mobil di depan, nggak jauh.
Semoga nggak perlu lama nunggunya. Udah pengen Lucu banget makan. gak sih, sapinya juga pada kepo gitu. Iya. Liatin. Iya, sapinya ngeliatin. Sapi emang kepo lagi. Kalau misalnya kita jalan Oh ya? atau hiking kayak Ya di sih, tapi Swiss. gue merasa diliatin sih. Iya, sapi seneng Kalau ngeliatin. sapi. Tapi ini beneran semuanya ngeliatin. Lucu banget. Ya, kirain udah selesai, taunya berhenti lagi. Kayaknya bakal lama sih. Itu orang-orang di depan ada pintu mobil kebuka. Orang-orang naik motor pada turun. Kenapa itu? Kenapa itu sapinya? Oke. Kayaknya udah bisa maju deh. Udah hampir sampai ke Stavanger. Fjordnya udah hilang. Udah mulai dekat ke laut. Laut lepas. Kalau ke Kristiansand besok bakal lihat fjord juga nggak? Misal lewat jalan yang dekat laut. Kayaknya nggak ya? Kurang tahu gue. Ya mungkin hari ini hari terakhir kita lihat fjord. Udah dulu dong. Sedih juga. Harus datang lagi nanti kapan-kapan. Datang lagi. Setengah jam lagi sampai ke Stavanger. Udah sampai balik di Stavanger. Capek juga seharian. Nyupirnya 5 jam, hikingnya 5 jam. Tapi nggak apa-apa, hari ini ngalamin pengalaman nyetir paling baik seumur hidup gua. Oh iya. Jalanannya seru banget. Next time bakal datang lagi ke sini. Dan hari ini hari terakhir jalan-jalan serius di Norway. Besok kita bakal balik ke Jerman. Jadi harus siap-siap buat pulang juga. Lanjut lagi kita besok. Nyupir ke Stavanger, terus ke Hamburg lewat Denmark, dan balik lagi ke Braunschweig.